Shalom dan salam damai. Renungan singkat kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak papan tanda yang ada di tepi jalan? Pada suatu hari, semasa ibu saya dan saya sedang dalam perjalanan ke kedai runcit, saya mengambil gambar semua papan tanda lalu lintas yang saya lihat dengan telepon bimbit saya. Berikut adalah sebahagian daripadanya. Do not enter. Slow. Lampu isyarat. OKU. Jalan salah dan juga sekolah. Mengapa ada begitu banyak papan tanda lalu lintas? Saya bertanya. Lagipun hanya orang bodoh saja yang akan memandu di lorong yang salah, memandu dengan laju di zon sekolah atau melalui persimpangan berbahaya tanpa berhenti. Papan tanda bukan hanya untuk orang bodoh, kata ibu. Kadang-kadang pemandu normal yang berhema juga membuat kesilapan dan cuai. Jabatan Lebuh Raya meletakkan papan tanda ini untuk mengingatkan kepada semua orang bagaimana untuk kekal selamat dan tiba di rumah tanpa kecederaan. Papan tanda bukan hanya untuk orang yang melanggar undang-undang. Ia membantu orang yang mengikuti undang-undang untuk tahu apa yang perlu dilakukan supaya mereka boleh memandu lebih baik dan lebih selamat. Itulah apa yang juga dilakukan oleh hukum Tuhan. Hukum Tuhan? Ya, kata ibu, hukum Tuhan, hukum 10 Tuhan. Itu juga membantu kita untuk membezakan apa yang betul dan yang salah. Ia mengajar kita bagaimana untuk hidup apabila setan coba untuk mengelirukan kita dengan pembohongan dan janji-janji palsu. Coba pikirkan hukum 10 Tuhan sebagai papan tanda di sepanjang jalan kehidupan. Sekarang, setiap kali saya melihat pada papan tanda lalu lintas dari kereta, saya tersenyum. Sebagai pemelihara undang-undang, saya gembira papan tanda tersebut berada di sana, membantu saya untuk kekal selamat sehingga saya sampai ke syurga. Ini ada beberapa fakta menarik. Tanda yang berwarna-warni. Tanda stop STOP pertama kali muncul pada tahun 1915 di Detroit, Michigan. Papan tanda STOP telah berubah dari kuning dengan huruf hitam kepada versi sekarang yaitu merah dan putih pada tahun 1950. Merah. Pada tahun 1954, pembuat papan tanda mulai menggunakan cat merah yang anti lusuh untuk papan tanda. Pengembaraan Alkitab saya. Mari kita teruskan berjumpa dengan sahabatku Ellen G. White. Ellen G. White menulis dalam The Great Controversy muka surat 467. Hukum Tuhan dari sifatnya sendiri tidak dapat diubah. Hukum itu adalah penyataan kehendak dan tabiat penciptanya. Kita tidak perlu bimbang untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dia telah memberitahu kita melalui hukumnya, dan Dia tidak akan mengubah pikirannya. Hukumnya menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya terhadap kita. Sekali lagi, mari kita pergi ke perpustakaan. Apakah hukum 10? Hukum 10 ialah hukum kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, hukum 10 terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami hukum-hukum-Mu. Saya rasa lebih selamat karena saya tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Engkaulah sahabatku sampai selama-lamanya. Amin.